Cik. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berbakti untuk kita boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa banyak kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita merindukan kehadiran Tuhan, menyegarkan jiwa kita, dan memuaskan akan dahaga hati kita ketika kita untuk datang menyembah dan memuliakan-Mu. Saya percaya kita semua haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Yang merasakan haus, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan, sebab kami senantiasa perlu akan Engkau. Kami butuh akan Engkau, dan kami senantiasa merindukan hadirat-Mu memulihkan hidup kami dan memberikan kelepasan bagi setiap yang berbeban berat. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang menjadi sahabat kami setiap waktu, dan yang menjadi kesesakan kami Tuhan, Engkau ubahkan menjadi suatu kelegaan. Sebab Engkau berkata kepada kami, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Engkau sahabat kami yang sejati Tuhan, sahabat yang sejati menaruh kasih setiap waktu, bahkan menjadi penyelamat dan memberikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang kepadamu dan kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Jika Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami, untuk kami boleh datang memberikan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Itu semua karena kasih setiamu yang luar biasa atas hidup kami. Sebab kami percaya ada Engkau Tuhan, ada Engkau ya Yesus, yang ada senantiasa bersama dengan kami, yang senantiasa setia bersama dengan kami. Dan kami saat ini siap menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Mari semua yang percaya bahwa ada Yesus di tengah-tengah kita, mari kita semua bangkit berdiri, katakan ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya
Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Dan kami percaya Tuhan, kami semua diubahkan menjadi baru di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami datang untuk memuliakan Engkau. Biarlah dengan segenap hati kami, jiwa dan roh kami boleh meninggikan Engkau. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari angkat tanganmu, muliakan Dia. Dimuliakan, ditinggikan, oh Yesus, kami agungkan Engkau Raja kami. Kau bertahta lantas siap puji-pujiannya kami naikkan di hadapan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan? Semua siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Berikan sekali lagi dong tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sebab Dia bertata di atas setiap puji-pujian yang kita naikkan di hadapannya, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Berikan dong sekali lagi tepuk tanganmu yang paling meriah bagi Tuhan. Yeay. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yeay, kuasanya bekerja atas kita luar biasa. Undang Dia, Tuhan bertata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Yeay, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Lagu ini bukan hanya sekedar kita nyanyikan, tapi ada kuasa yang bekerja di dalam setiap pujian yang kita naikkan di hadapan ketika Dia bertata di atas pujian kita. Amin. Yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Semuanya. Semua percaya bahwa ada kuasa dalam pujian, amin. Yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan, amin. Lambaikan tanganmu sekali lagi. Sama-sama kita katakan, haleluya. Ada kuasa. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Kami rindu semua jemaat katakan, ada. Semua jemaat. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kuasa dalam pujian.
kuasanya siapa? Tuhan Yesus Kristus, amin. Berikan sekali tepuk tanganmu yang paling meriah bagi Tuhan. Dan kami persilahkan bagi saudara duduk. Hingga sampai saat ini Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan kita pun percaya hingga sampai saat ini bahwa kuasanya tak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, melalui pujian yang kita naikkan ke hadapannya, bahwa masalah sebesar apapun, kita mempunyai Tuhan yang lebih besar dari segala apapun yang ada di depan kita. Amin saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita semua percaya akan kuasa Tuhan, amin. Yang percaya, mari kita semua katakan bahwa hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu janji-Mu ya. Yang percaya, saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa. Takkan pernah terlambat janji-Mu atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami.
hingga sampai saat ini kebaikan demi kebaikan akan melimpah atas kami. Dan kemenangan-kemenangan akan kami alami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja. Kami serahkan kepada hamba-Nya, kami menyampaikan firman Tuhan. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Dengan imanmu katakan, tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, Yesus. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Karena tidak ada alasan bagi setiap kami untuk tidak bersyukur. Kami sungguh sangat berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami pagi hari ini. Jadikan setiap jemaat-Mu pagi hari ini menjadi tanah hati yang subur. Supaya setiap benih firman yang ditabur pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah benih itu boleh bertumbuh, berbuah, bahkan boleh mengubah setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang tidak pernah lebih dari yang lain ini Tuhan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan pagi hari ini, itu adalah berasal daripada-Mu. Biarlah hamba-Mu menghidupi apa yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini, dan kami mau hidup dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyambut setiap kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Terima kasih, hari ini saya diberi kesempatan kepada Bapak Ibu dari Bapak Ibu Gembala untuk saya boleh berdiri di tempat ini, untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya tidak sedang menggurui Bapak Ibu semua, tapi saya ingin membagikan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya hari-hari ini. Sehingga tema yang disampaikan kepada saya dari Bapak Gembala itu sungguh sangat luar biasa bagi saya. Dan ini yang sedang saya perjuangkan juga di dalam kehidupan saya secara pribadi.
Dan pertanyaan yang begitu luar biasa ya, bagaimana mempertahankan iman? Nah, tentunya hari ini bukan sesuatu yang mudah bagi saya secara pribadi untuk saya boleh mempertahankan iman percaya saya kepada Tuhan. Karena selalu saja situasi dan kondisi yang saya alami hari-hari ini itu selalu mempengaruhi kondisi iman percaya saya. Dan satu pertanyaan penting yang pagi hari ini disampaikan kepada saya juga secara pribadi, bagaimana hari-hari ini saya bisa mempertahankan iman percaya saya kepada Tuhan. Jujur beberapa hari ini saya terberkati dengan apa yang di-share oleh Tegar ya di story WA-nya ya. Di situ Bapak Gilbert Lumoindong sempat sampaikan bahwa apa karena kamu belum menerima kebaikan Tuhan kamu ingin menyerah, begitu ya. Jadi itu yang menjadi sebuah teguran ketika saya melihat story dari saudara Tegar ya, dan saya sempat japri ke dia, terima kasih Gar, ini menguatkan saya secara pribadi. Jadi pagi hari ini saya juga ingin membagikan apa yang saya alami hari-hari ini ketika saya harus berjuang untuk mempertahankan iman percaya saya ya. Next kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ayat mas kita sekaligus menjadi definisi dari iman kita kepada Tuhan. Saya tahu banyak orang Kristen ya, tapi apakah kita menjadikan iman kita sebagai dasar dari segala sesuatu? Apakah iman percaya kita sampai hari ini itu menjadi dasar dari segala sesuatu? Artinya apakah iman percaya kita sampai hari ini menjadi dasar dari pekerjaan kita, dari pelayanan kita? Jadi hari ini saya boleh simpulkan bahwa definisi dari iman itu adalah percaya dan taat. Jika sampai hari ini kita belum melihat jalan keluar dari setiap masalah kita, apakah kita masih percaya? Saya yakin banyak orang Kristen yang hanya secara KTP saja ditulis agama Kristen. Tapi apakah seseorang itu mampu mempercayakan seluruh kehidupannya itu kepada Tuhan? Mungkin percaya iya, tapi mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita pagi hari ini. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat saya. Jadi saya pun secara pribadi hari-hari ini, saya juga harus belajar untuk mempercayakan sepenuhnya kehidupan saya kepada Tuhan. Apa yang terjadi saat ini, apa yang saya alami saat ini, secara manusia saya tidak puas, secara manusia saya tidak siap untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini. Saat semuanya habis tidak bersisa, saat saya harus kembali ke titik nol lagi, jujur secara manusia saya tidak siap. Tapi pagi hari ini saya harus tetap memperjuangkan iman percaya saya untuk saya tetap percaya walaupun saya belum melihat jalan keluar. Walaupun semuanya masih samar-samar di hadapan saya. Saya mau tetap taat, tetap melakukan firman Tuhan, dan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya juga rindu Bapak Ibu punya komitmen yang sama dengan saya. Kita mau percaya, kita mau taat kepada setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melihat yang berikutnya, next. Pertanyaannya kapan kita harus mempertahankan iman kita? Dalam bahasa Jawa suka dipakai kata diujo ya. Diujo itu artinya dimanjakan, ya. Dituruti apa yang menjadi keinginannya. Ada kata diujo, ada kata diuji. Ini memang beda tipis ya, beda satu huruf. Ya, pada saat kita diujo ya, pada saat diujo dengan setiap kelimpahan yang ada. Saya kemarin sempat merenung ya, waktu saya mempersiapkan materi ini.
Saya awalnya berpikir bahwa untuk mempertahankan iman adalah pada saat kondisi kita terjepit, pada saat kondisi kita tidak sesuai dengan harapan kita. Ternyata saya muncul sebuah pemikiran bahwa dalam kelimpahan pun itu juga sesuatu yang sulit untuk mempertahankan iman. Banyak kejatuhan yang dialami ya, bahkan hari-hari ini kami juga mementor satu keluarga. Mereka menukarkan Tuhan di dalam kehidupan mereka justru pada saat mereka dalam kelimpahan, bukan dalam kekurangan. Pada saat berkat Tuhan mengalir secara dahsyat dan luar biasa, ternyata mereka tidak mampu mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu ada di posisi yang mana. Ada pada posisi diujo atau diuji. Biasanya yang terjadi, kalau sudah diujo, itu biasanya akan diuji. Dan kalau hari ini Bapak Ibu sedang diuji, percayalah suatu saat Bapak Ibu juga akan diujo oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu setuju dengan saya? Ya, jadi hari ini tetap percaya kalau hari ini posisi kita diuji, percayalah. Suatu saat kita juga akan diuji, dimanjakan oleh Tuhan. Apapun yang kita inginkan, asal itu menjadi kehendak Tuhan, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Next, yang berikutnya. Nah, bagaimana cara mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan? Yang pertama adalah kebaikan Tuhan. Ya, jangan sampai lupa dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan merupakan satu sarana yang sangat penting hari ini. Bagaimana saya bisa mempertahankan iman percaya saya kepada Tuhan. Jujur ketika situasi dan kondisi tidak sesuai dengan harapan saya, rasanya saya pengen give up, rasanya saya pengen menyerah dengan semuanya. Pada saat debt collector datang, pada saat penagih hutang datang, jujur rasanya enggak mampu Bapak Ibu. Rasanya saya pengen menyerah. Aku enggak tahan dengan semuanya. Tapi pada saat saya mengingat kebaikan Tuhan yang sudah pernah saya terima dalam kehidupan saya, justru saat itulah ada satu kekuatan, ada satu semangat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi. Jadi pagi hari ini, jangan sampai Bapak Ibu lupa dengan kebaikan Tuhan. Ayub dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi kesesakan, Ayub masih ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10 di sini dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, jangan sampai kita menolak. Kalau sesuatu yang tidak kita inginkan, itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini sesuatu yang penting untuk kita bisa mempertahankan iman percaya kita adalah dengan cara mengingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai lupa dengan kebaikan Tuhan. Sudah banyak kebaikan Tuhan yang saya terima. Saya mulai mereview kembali. Pada saat saya lemah, pada saat saya ingin menyerah, saya mencoba mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang dulu pernah Tuhan berikan. Sebenarnya Bapak Ibu, jujur secara manusia, untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan seperti ini, secara manusia saya tidak sanggup. Secara manusia saya tidak mampu. Tapi ketika saya melihat anak saya Martinus, kalau sampai hari ini dia masih ada bersama-sama dengan saya, itu sungguh merupakan kebaikan Tuhan
yang tidak bisa saya bayar dengan apapun dalam kehidupan saya. Itu sebabnya untuk mempertahankan iman yang pertama adalah mengingat setiap kebaikan Tuhan yang pernah kita terima dalam hidup kita. Next, yang berikutnya. Nah, pertanyaannya, Anda di posisi yang mana? Kalau Anda saat ini ada di posisi di Ujo, ya, mungkin dengan kemewahan, kenikmatan, kesuksesan yang ada. Ya, ingat, Bapak Ibu harus punya komunitas yang sehat. Ya. Jadi rupanya komunitas ini sangat menentukan apakah kita bisa tetap mempertahankan iman percaya kita atau tidak. Itu tergantung dengan siapa kita bergaul, ya, karena komunitas ini seringkali mempengaruhi kondisi kita. Ya, saya melihat sebuah keluarga yang hari ini kami mentor karena terlibat dengan komunitas yang tidak sehat waktu itu, ya, terlibat dengan komunitas moge, ya, jadi akhirnya ya di situ justru menjebak dia untuk dia lupa, ya, lupa dengan segala sesuatu, lupa dengan firman Tuhan, lupa dengan ketaatannya akan firman Tuhan. Ya, jadi hari ini kalau posisimu sedang diuji oleh Tuhan, punyai komunitas yang sehat dan sadar bahwa semua kelimpahan itu bukan murni hasil jerih payahmu. Karena semua kelimpahan, kekayaan, kesuksesan, kemewahan yang kamu nikmati hari ini, itu semuanya berasal dari Tuhan. Bukan murni itu karena usahamu, itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena anugerah yang diberikan Tuhan. Maka itu jadilah pengelola yang baik dan tetap taat dan setia walaupun hari ini kondisimu baik-baik saja. Tetap taat, tetap setia dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Next, yang berikutnya. Dan kalau posisimu sedang diuji, ya, posisi saya hari ini sedang diuji oleh Tuhan, ya. Maka yang harus kita tahu adalah ujian iman itu terjadi seumur hidup, ya, tanpa kita sadari ujian iman terjadi seumur hidup. Ujian iman untuk membuktikan kemurniannya. Mengapa iman harus diuji? Karena Tuhan ingin membuktikan kemurnian iman kita. Ujian iman adalah tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita di hadapannya. Apakah kita masih memiliki komitmen di hadapan Tuhan ketika ujian itu datang dalam hidup kita? Dan maksud dari ujian iman adalah untuk menghasilkan ketekunan, keteguhan, daya tahan, dan kesabaran. Jadi hari ini kalau kita sedang dalam posisi diuji, ya, pastikan kita tahu hal ini. Bukan Tuhan jahat dengan kita, bukan Tuhan tidak baik dalam hidup kita, tapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Next, yang berikutnya. Nah, belajar dari Ayub, ya. Saya mempelajari dari Ayub, ada rencana terbaik setiap ujian hidup, ya. Jadi Ayub menyadari bahwa setiap proses, setiap ujian, setiap didikan yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya itu, Ayub menyadari bahwa ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup itu. Dan Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Jadi jangan khawatir. Walaupun hari ini kita diizinkan Tuhan ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap bertanggung jawab. Tuhan tetap ambil kendali dalam setiap kehidupan kita. Terbukti Bapak Ibu sampai hari ini, walaupun ada orang yang menggugat kami, dan kami harus melangkahkan kaki kami ke pengadilan. Jujur waktu saya menginjakkan kaki saya di pengadilan di Kediri, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, seumur hidup aku tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Dan sampai sejauh ini Bapak Ibu, kami tidak pernah punya niat untuk tidak menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Tapi kalau ada orang yang menggugat dan sampai kami harus ada di pengadilan,
itu bukan sesuatu yang mudah untuk kami lalui hari-hari ini. Saya tidak malu menyaksikan ini, karena ini adalah realita, kenyataan yang harus saya hadapi hari-hari ini. Apakah saya masih tetap bertahan? Apakah saya masih tetap memperjuangkan iman percaya saya kepada Tuhan? Di satu titik tertentu saya merasa sepertinya Tuhan kok diam saja. Ada kalanya saya merasa seperti itu. Dan itu yang membuat seringkali saya merasa kok Tuhan membiarkan apa yang harus saya hadapi seperti ini. Tapi ketika saya tahu kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan ingin mendapati kualitas iman yang teruji, iman yang murni, sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Jadi ketika ujian itu datang, Tuhan ingin kualitas iman kita diuji. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya sempat menerima sebuah kado dari seseorang, ya. Sebuah emas murni, ya. Di situ ada tulisan berat emas itu 10 gram. Dan di situ juga distempel bahwa kadar emas itu adalah 999,9. Terus di situ juga tertera sebuah tulisan logam mulia. Saya jadi membayangkan bahwa apakah ketika iman saya diuji, apakah saya layak mendapatkan sebuah stempel, sebuah tanda, sebuah tulisan bahwa iman saya murni di hadapan Tuhan. Jadi ini menjadi pertanyaan buat setiap kita. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah kita mampu mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan? Saya melihat hari ini kesulitan, kesukaran begitu dahsyat dan luar biasa, dan melanda seluruh aspek kehidupan kita. Dan hari ini benar-benar Tuhan sedang menguji kualitas kemurnian iman percaya kita kepada Tuhan. Next, yang berikutnya. Yang kedua, memiliki respon atau sikap hati yang benar. Jadi responnya apa ketika ujian itu datang? Ya, Yakobus 1 ayat 2 mengatakan bahwa anggap, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi kemarin saya sempat melihat dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, kata kebahagiaan itu di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa sebuah keberuntungan. Jadi hari ini kalau kita mengalami ujian, Yakobus katakan anggaplah itu merupakan sebuah kebahagiaan. Caranya bagaimana menganggap kalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, kita disuruh menganggap itu sebuah kebahagiaan. Ternyata Yakobus katakan bahwa sebuah keberuntungan karena kita dipilih. Hari ini kita dipilih oleh Tuhan untuk diuji iman percaya kita kepada Tuhan. Dilatih dengan berbagai macam pencobaan. Tujuan Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kita harus bersyukur hari ini kalau Tuhan memilih kita, mau memilih kita untuk kita boleh diuji hari-hari ini. Sesungguhnya itu sebuah keberuntungan kalau kita dipilih dari sekian banyak orang. Kalau kita tidak siap diuji oleh Tuhan, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Kalau kita tidak siap diuji oleh Tuhan, maka iman kita akan stagnan. Ya sudah, jadi orang Kristen ya begitu-begitu saja. Tapi hari ini kalau kita dipilih oleh Tuhan itu sebuah keberuntungan. Ya. Yang kedua, respon yang berikutnya. Yang pertama menganggap sebagai sebuah kebahagiaan di 1 Petrus 6 ayat yang 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 ya, di situ dikatakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bergembiralah akan hal itu. Artinya ketika ujian itu datang di dalam hidup kita, kita harus tetap bersuka cita. Karena the joy of the Lord is your strength. Sukacita itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita bisa melewati setiap ujian, setiap proses yang ada dalam kehidupan kita. Next, berikutnya yang ketiga, berdoa meminta hikmat untuk menghadapinya. Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tadi dalam motivasi rohani Mary Riana katakan tidak lagi mendengar kata orang tentang dirinya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dalam menghadapi ujian, berdoa, minta hikmat kepada Tuhan untuk kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi, ya karena saya dibatasi waktu, ya maka saya ingin Bapak Ibu merefleksikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam kehidupan Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Cek kondisi masing-masing, apakah hari ini kita tetap bertahan dengan iman percaya kita, walaupun kondisi dan keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Saya mengundang worship leader dan singer bisa maju ke depan. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Dan hari ini, kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan itu diizinkan Tuhan terjadi, percayalah, Tuhan tidak sedang menghancurkan hidup kita. Justru melalui setiap proses, Tuhan ingin memurnikan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Jangan puas hanya menjadi orang Kristen, tapi biarlah kekristenan kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Memiliki iman percaya yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagu Engkaulah Perisaiku. Bisa dibantu untuk menyanyi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Katakan bukan berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan, bahwa engkau akan tetap berdiri di tengah badai. Apapun kesulitan, kesukaran yang kau hadapi, biarlah kau tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan.
karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita pujikan lagu ini sekali lagi dari awal. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam situasi sukar, kami tetap berdiri Tuhan. Dalam situasi yang menekan, kami tetap kuat berdiri. Di dalam Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Kami bisa bertahan karena kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan, dan Engkau hidup di dalam kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya ya Tuhan, kami bisa kuat, kami bisa berdiri, karena kami mau terus mengingat kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami terus mau membangun hidup yang terus terhubung dengan Engkau melalui setiap doa-doa kami Tuhan. Bahkan kami mau terus merelakan diri kami untuk mengikuti setiap proses dalam hidup kami yang Kau izinkan. Itulah yang terus menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bisa bertahan ya Tuhan. Kami bisa bertahan karena iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu membawa kuasa dalam hidup kami. Di masa-masa yang sukar, kami tetap kuat di dalam Engkau. Di masa-masa kami pun sedang diberkati, kami tetap setia dan taat akan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena itu, saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami menyatakan kalau kami mau terus berdiri ya Tuhan di hadapan Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat dan setia. Haleluya, haleluya. Ku kan berdiri. Haleluya, haleluya. Yang Kau berikan sampai kapanpun, hanya
kepada Engkau kami berseru ya Tuhan. Yesus selalu menopang, bukan bertahan. Haleluya, haleluya. Yang Kau berikan sampai kapanpun tidak tergoyahkan ya Tuhan. Yesus selalu menopang, bukan oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Yang Kau berikan sampai kapan kami mau bertahan di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak ada hal yang bisa menggoncangkan kami kalau kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang Kau berikan sampai kapanpun memuliakan Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu katakan karena Yesus selalu Yesus selalu menopang. Berikan suara-suara ya haleluya, haleluya, haleluya. Karena Engkau yang selalu menopang, firman-Mu yang menguatkan dan menuntun hidup kami, Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu Ibu Deborah Jangsen, memberkati kami semua anak-anak Tuhan yang merenungkan, yang terus mendengar, melakukan, menerapkan firman-Mu di sepanjang hidupnya. Kami percaya berkat Tuhan, kekuatan, damai sejahtera melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mempersiapkan hidup kami untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami mau terus mengingat kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang sempurna, kebaikan-Mu yang terbesar dalam hidup kami adalah ketika Engkau menyelamatkan hidup kami, menebus hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan perjamuan, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Yang sudah mempersiapkan perjamuan, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima perjamuan-Mu ya Tuhan. Mengingat kebaikan-Mu Tuhan, karya-Mu, karya yang terbesar, karya yang sempurna di atas kayu salib ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan.
Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya tubuh-Mu ya Tuhan, yang terpecah-pecah di atas kayu salib ya Tuhan. Bilur-bilur-Mu membawa kesembuhan, pemulihan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya, mari kita semua menyembah Tuhan. Ekspresikan rasa terima kasih-Mu, rasa syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Menjadi umat-umat perjanjian-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahkan kami menjadi pewaris tata kerajaan sorga ya Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Semua hanya karena nyawa-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk kami selalu mau setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau selalu setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau ucap syukur ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami ya Tuhan, karena kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hidup kami dipenuhi dengan pujian, hidup kami dipenuhi dengan penyembahan akan Engkau. Haleluya. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kuasa yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kami hanya ingin menyembah, memuji Engkau Allah yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menerima kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah menerima perjamuan kudus ini. Akan terus kami ingat di sepanjang hidup kami betapa besarnya kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terlebih lagi kami akan mempersembahkan hidup kami Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami, akan berikan dengan rasa syukur kami, akan memberikan yang terbaik. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Diingatkan Rabu tanggal 17 kita ada workshop tentang worship, praise and worship, dan ada juga tentang musik, tentang yang lain. Kalau jemaat ada yang mau mendaftar silakan mengisi form yang ada di grup. Mari kita bersama-sama mau belajar untuk meningkatkan program pelayanan gereja kita. Dan hari Rabu nanti ada ibadah kompri ya. Tuhan demikian pengumuman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Dan dengan kasih Kristus, saya mengundang Bapak untuk susilo untuk berdoa, mengucap syukur. Memuji kebesaran-Mu. Mari kita puji Dia. Persembahkanlah tubuhmu. Ya, ajak Engkau Tuhan. Ajak Tuhan. Mari kita angkat kemuliaan bagi Dia. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami pulang mendapatkan kekuatan untuk kami terus bertahan Tuhan. Di tengah masa yang sukar ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami telah menerima tubuh dan darah-Mu Yesus yang telah Engkau meteraikan buat setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi baru, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Iman kami semakin teguh berdiri di tengah masa sukar, menjadi gereja zaman akhir yang penuh kemuliaan Tuhan, yang terus tetap tegar di tengah masa yang sukar ini Tuhan. Bahkan kami akan terus menjalankan misi-Mu Bapa, untuk kami menjadi saksi-Mu Kristus sampai ke ujung dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita menerima berkat, anugerah, rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang sempurna daripada Kristus Yesus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai sekarang, esok sampai kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.